langsung saja. Ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih grundel di hati gitu. Soalnya belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini, ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda. Kemudian manusia diciptakan dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut, itu bolehkah? Kan dari kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini, terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Ini langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo, Yai. Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja kok. Tidak, saya nanti langsung itu, mungkin langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Buhin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta atau bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul itu. Karena begini ya, masalah qadha qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita ngikuti ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar famsiku. Kalau qadha qadar sudah dibicarakan famsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi. Gusti, sebenarnya nasibnya bahagia, mbah roh tapi kira itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah soal kepanikan kita kan kadang, engkau nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat, itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh, dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadzun nafsi, kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita ibadah dan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga, karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian, untuk ngakoni qadha qadar dibutuhkan kesalian. Kalau tidak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalannya itu.
Di antara aturan iman harus iman sama qada qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa kurhan wa la yuhlabu kurhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku rasa seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah akan kurhan. Faham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar. Dia lacut betul. Wong sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe ora melok maling. Sing beto bak-bak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali. Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendak. Nah. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar. Dia lacut betul. Wong apa ndak ikut maling, ndak ikut zina, ndak ikut korupsi kok. Oh, ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau ndak ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah ada usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat ya karena enggak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, enggak terima dosen, enggak terima mahasiswa, rektor. Tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, sementing soleh dulu. Kalau setelah soleh, kamu enggak apa-apa, Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat. Saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh. Umpamanya nanti ini ratau tenang ma Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeranku adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka. Sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok. Itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib adli sunnah. Wah, kriminal saya. Melebuni bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya. Jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qada qadar zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kedua masalah ijtihad fiqhiyah, yaitu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak. Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya
Istihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan itu hoax tadi yang 50 menit enak. Menawi masih ada, monggo. Oh nggih. Mboten saged tolong operator. Ini tampaknya Ibu dosen nggih. Nggih, mestinya kalau Ibu dosen itu banyak menjawab, tidak banyak tanya. Yang banyak tanya tadi sajange Kiai Bahaudin itu mahasiswa. Tapi mboten napa-napa, monggo. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kuliah umum ini diakhiri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah enjing menika saged pinanggi kali Gus Baha, matur suwun kesempatan menika. Sebenarnya kalau ada orang yang nggak mau bertanya itu karena nggak mau bertanya itu karena malu, ya karena malu. Tapi saya sebenarnya pertanyaan saya ini remeh, walaupun remeh saya tidak mau dijawab oleh MC Gus, langsung dijawab panjenengan mawon. Mengatakan Gus, di antara yang disampaikan dalam perkuliahan tadi disampaikan bahwasanya jangan pernah menolak khilaf, karena khilaf adalah salah satu cara untuk mengawal hukum Allah. Begitu nggih. Untuk saya yang mutafaqih ya, bukan faqih, saya mutafaqihah. Untuk mendalami ilmu fikih itu kayaknya walaupun waktu saya ndak expired ya, sudah tua saya ini Gus nggih. Sudah berumur dan minim sekali pengetahuan saya tentang fikih. Sementara ini yang saya tahu dari bekal mondok saya, dari keluar mondok saya yang saya dapat, kaku-kaku nih ilmu fikih itu masih fleksibel. Senajan nanti itu mabainal halal wal haram itu tetap saja ada yang menghalalkan. Sehingga dalam praktek keseharian saya di kampung itu kalau ada orang tanya, kalau dijawab secara kaku itu kadang-kadang ndak matuk. Tapi saya kasih sekiranya sepengetahuan saya itu bisa untuk menjawab dan menenangkan pertanyaan mereka. Cuma kadang-kadang tindakan saya ini saya yakin pasti nanti panjenengan nyalano nggih. Maksudnya begini, minim literatur, minim belajar, sehingga yang saya gandoli untuk menjawab orang bagaimana Bu hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, ya sekedar saya jawab boleh saja, boleh. Sekiranya pertanyaan itu tidak dalam koridor sing syarat pasti itu, misalkan bagaimana hukum meninggalkan sholat, tidak. Semisal hukum-hukum yang kadang-kadang kita itu fikih itu kalau di pondok itu kayaknya kok dinamis ya. Pertanyaannya guru ke murid bertanya, guru menjawab. Tapi kalau kampung tuh kok ruwet ya Gus ya. Maksudnya kok banyak ya kayak memang logis, tapi kita itu dulu kenapa tidak berpikir logis? Sering kadang-kadang pertanyaan itu remeh. Bagaimana kalau saya tidak bisa sholat? Kalau saya tidak doa kunut, ya enggak apa-apa lah Bu. Yang penting sebisanya. Kalau saya enggak bisa apa-apa, akhirnya apakah saya hanya berdoa dengan alif gitu aja? Satu huruf itu apa saja? Saya menjawabnya yang sulit Gus. Akhirnya saya jawab, boleh daripada gak sholat Gus ngoten. Nah, pokoknya kalau kita bicara masalah fikih itu luas, karena fikih itu suatu disiplin ilmu yang sudah melalui proses ijtihad. Kita itu menerimanya secara instan. Di hari ini orang yang mau beristihad, silakan beristihad, tapi saya tidak mampu untuk itu Gus. Jadi saya berbahan apa yang saya dapat dari pondok, yang kemudian itu akan mengalami banyak hal yang ruwet. Walaupun kampung saya itu kampung yang primitif, justru orang-orang kampung awam itu pertanyaannya yang sering mengecoh kita. Tapi kalau kita hidup di kampung yang orang-orangnya itu pintar, Pertanyaannya Ibu yang terhormat. begitu, ya. Oke. MC-nya, iya.
Konkretnya, ya maaf MC agak itu Gus ya, MC karena saya tidak mau dijawab oleh MC. Bagaimana tindakan saya semacam itu sekedar menjawab pertanyaan orang, pertanyaan sekeliling saya, yang saya tidak mampu memberi hal-hal yang memberi jawaban yang pasti. Padahal itu tidak keluar dari koridor fikih maksud saya ya. Itu contohnya. Oh ya. Sudah Gus gitu. Kafani biqouli astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Awalnya rasa mahasiswa, di akhir-akhir rasa dosen. Jadi malah memberikan kuliah tambahan. Monggo, Yai Menawi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah pertanyaan itu curhat. Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya memang bingung-bingung sedikit itu bagus Pak itu. Ya bagus gak masalah kan. Sampean bingung terus kelihatan bingung ya bagus jujur. Ya kalau orang latihan jadi kiai, jadi bunyai ya memang begitu ya. Ya agak-agak bingung sedikit. Kalau sudah mapan kayak saya tidak pernah bingung, santai. Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfudz. Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua. Zaman Nabi pun ngendikan ada dua. Ada soalul mustafhim, orang tanya ingin faham. Ada soalul muta'annid, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi. Ada tanya ingin tahu, ada tanya yang muta'annid. Muta'annid itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu. Gelagatnya orang ini muta'annid apa? Mustafhim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'annid. Sehingga kata masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kata orang-orang musyrik, kalau kita dikehendaki Allah juga tidak melakukan musyrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang masyiah, berarti kita musyrik pun karena masyiah. Orang kampung juga gitu. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah ditanya tentang orang haid yang karena free sex, karena seks bebas. Bukan karena ketularan atau karena orang lain. Memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter, tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat haid. Jawabannya Mbak Mun itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, Dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah, supaya orang mau kembali tobat, ya Allah diberi hak. Intinya kan, mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia agak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya solusinya gimana, ya gak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah. Biar roh rasane lahum fid dunya khizyun, ada unsur kehinaan. Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat. Terus tanya kamu gimana caranya nggak dikucilkan? Ya Allah diberi hak untuk memberi hukuman. Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia. Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman. Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tobat. Nah, biasanya juga gitu, orang belajar itu wajib nggak? Kan wajib. Masyarakat tuh nggak mau belajar tentang agama. Kemudian karena nggak belajar, setiap ada masalah agama dia tidak bisa. Terus galau. Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang nggak mau belajar itu kan membawa kebodohan. Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelapan. Kegelapan menjadi kegalauan. Jadi misalnya ada mbak-mbak kok sampai perawan tua agak nikah atau kangkang sampai jaka tua agak nikah, tanya saya, Gus caranya nikah gimana? Itu keangkuhan kamu, wis ra ganteng pilih-pilih. Mesti harus gitu jawabnya. Karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuhan. Wis ngerti elek ora Gus, ora anak sugih, njuk wong ayu. Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa itu, Pak? Nah itu zaman Nabi sudah gitu ya, ada soalu mustafimin, ada soalu muta'annidin. Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah.
Saya itu merasa kaya, bahkan mungkin kategorinya kaya sekali. Bukan karena materi saya banyak, enggak. Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah. Kalau kamu nggak percaya itu hadis, karena muttorib. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu apa? Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saya ini kan harus kecelok kiai gede. Di orang atau saya umur saya itu banyak sekali. Wong urip nganti sesuk di orang atau saya ini mewah menurut saya itu. Sampean kan enggak seorang kiai goblok bayangno urip nganti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta ya kurang, 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita itu kata Rasulullah atau kata ulama lah yang jelas ini. Ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka hidup saya itu tenang sekali. Cara di masalah misalnya saya suatu saat sampean bully. Paling pikiranku dibully masyarakat, sesuk wis mati, sesuk wis bar. Sesuk kok isih urip, bayangno sesuk meneh sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan enggak bayangkan hidup itu panjang. Sehingga yang merasa miskin terus. Sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Sehingga yang saya asik ya kalau sholat itu saya asik, ngajar asik. Karena ini untuk bekal mati. Kalau uang betul. Tanyakan istri saya punya uang 200.000 itu langsung banyak sekali. Uang urip nganti sesuk ada duit 200.000 itu mewah betul. Ya. Terus kemudian ada orang galau. Uang 10 juta kurang 20. Kegalauan ini adalah dia salah persepsi. Nganggep urip itu panjang. Ini wayul himul amal. Orang yang dibuai oleh angan-angan. Nah ini melebu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya Bu dosen yang rasa mahasiswa ya atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC. Ini enggak gitu keliru MC. Dosen yang rasa bunyai. Jadi lebih keren. Dosen yang apa? Rasa bunyai. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua gitu atau 2 saja. Oh, dan tiga. Oh, tiga. Ya, iya. Monggo Pak Yai Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Baha, saya tanya karena dulu pernah ditanya nggak bisa Gus, orang jawab nggak memuaskan. Di dalam riwayat siapa ada takdir ada imalah, Musa Musi. Saya ditanya kiai, gitu ya Suriah juga. Gus Napoleon waktu malaikat Jibril nazala di ngajari Musa Musi. Apa cukup satu kalimat jawab satu bentuk apa yang memang sapah itu mulai dari nazala biru amin lauh mahfuz sampai Rabbil Izzah. Saya jawabnya ya sulit gitu. Saya jawab tapi masih ngeyel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan ilmu yang dikuasai Gus Baha. Mohon dijelaskan tentang ilmu laduni. Nggih. Matur nuwun Pak Yai Furqan. Nggih. Terakhir Pak Aminun terakhir nggih Pak Aminun nggih. Silakan. Sana ke sana. Ini yang sini. Ada dua. Buatan tadi tambahan dari Pak Yai Hamid. Ini korbannya harus ini. Silakan Pak Yai Aminun. Nyun sewu Gus Baha. Aminun melangi. Boten kait wonten kaitanipun kalian ingkang pun aturaken kala wau. Nanging kula mengikuti teng YouTube. Ingkang sepisan nyun sewu. Kaitanipun kalian witir sing kula mangertosi panjenengan gadahi pendapat kados ngoten meniku menapa sami kalian pendapatipun Mbah Mun menapa dene Rama panjenengan. Termasuk kaitanipun kalian
manggi tamu. Panjenengan tentunipun benten kalian ingkang jenengan lampahi, ugi benten kalian ingkang pun lampahi dening tamun napa dening ramu jenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Kiai Aminun. Niki langsung ke Gus Baha. Langsung ke Gus Baha semua nih pertanyaan. Monggo. Ini tak jawab yang agak serius sih. Itu gini, yang masalah tamu itu memang saya beda dan sengaja beda, tapi bukan mukhalafah. Beda itu beda dengan mukhalafah. Ya. Jadi Mbak Mun sendiri kalau curhat ya sering ngeluh, karena kadang tamu itu di luar jam. Beliau misalnya kelula atau mau ngaji terus ada tamu nggak tahu waktu, itu juga beliau sebenarnya ngeluh. Pernah tak tanya, nah ngeluh gue dihentikan aja. Aku kayak itu orang kayak gue. Intinya sebetulnya kalau teks Quran itu memang seperti itu. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Orang boleh sowan itu nunggu ditimbali. Jadi dulu karena sahabat itu sering sowan nabi langsung ke dalam, itu Allah kasihan nabinya karena kadang sedang sama anaknya, cucunya atau sama istrinya. Jika ada aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana, kecuali ditimbali. Akhirnya sahabat bikin solusi tengah-tengah. Mereka kalau sowan nabi nunggu di teras masjid. Terus menurut ayat walau annahum sabaru hatta tasruja ilaihim kana khairan. Jadi nunggu Nabi keluar baru mereka sowan. Karena kalau Nabi keluar berarti milik publik, kalau di dalam berarti milik keluar. Itu sudah tak konfirmasi sama Bamun sama Bapak. Dan kata Bamun, kowe wani siap disalah ngomong ya monggo. Tapi sebetulnya enak gitu kan. Kadang-kadang tamu itu kan kadang betul. Misalnya kita pergi 2 jam, kadang harus ngempet yang jeding. Baru ke jeding, assalamualaikum. Kita ngaji di luar gini 2 jam, 3 jam baru masuk, mungkin mau makan, mau apa, langsung assalamualaikum. Itu kan secara nalar kan enggak. Makanya saya umumkan, kalau bertamu terus ada aturannya. Seperti zaman dulu ada aturannya. Kalau annahum sabaru hatta tasruja ilaihim. Jadi Nabi yang keluar, kalau Nabi keluar ke masjid berarti milik sama bangun. Itu memang witir gitu. Kita ini dididik guru-guru kita. Kalau bilang witir kan solu sunatan minal witri. Jadi ada kata minal witri. Karena maknanya witir itu ganjil, sementara kita witir 2 rakaat dulu. Itu kan dihubungkan malaikat. Ini katanya witir kok 2. Witir maknanya kan ganjil. Sementara sholatnya 2 dulu. Ketika 2 kamu salam statusnya apa coba? Kalau kamu katakan witir, ya kan genep 2. Tidak kamu katakan witir, ini paket witir. Maka redaksinya solu sunatan. Kira-kira terjemah para malaikat ini pemanasan witir. Karena kalau dikatakan witir kan janggal kan. Masa witir kok 2? Kalau kamu katakan, ya enggak Gus, rencananya 3. Setelah salam kan selesai. Enggak. 2 ini paket dari 3 gak bisa. Setelah salam yang menjadi sholat mustaqil lah, sholat yang berdiri sendiri. Nah, jadi soal tamu dan witir seperti itu. Dulu Nabi juga mau menegur tamunya. Sampai Allah sendiri yang ngendikan apa inna dzalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum. Sebetulnya tamu selonang-selonang itu mengganggu Nabi. Coba kan bayangkan. Saya itu gak sekedar bayangkan, ini korban. Saya tuh sering ngaji di rumah itu 2 jam. Kalau ngaji Rebo 2 jam. Kadang baru masuk. Makan baru 1 assalamualaikum. Coba bayangkan. Iya itu kalau sekedar makan. Kalau saya ngurmat ibu, saya masuk rumah ibu saya itu sudah sepuh. Kadang ibu sudah menunggu. Kok suwi ngaji pas baru seneng-senengnya ibu ketemu saya sudah ada tamu. Sekarang makomnya tamu sama ibu itu tinggi mana? Coba. Jadi orang itu yo ngerti aturan. Nah, saya ingin mendidik masyarakat tuh jangan kalau Mbah Mun kebaikannya luar biasa, tentu beliau kuat nyabari semua. Dan kiai itu kadang sahabat pun zaman Nabi sering nggak niru, bukan berarti mukhalafah tadi. Ketika Nabi terlalu baik, sahabat nggak patio. Alasannya apa? Dua Rasulullah, yuk ayyidullah bil mukjizat. Masyhur. Abu Bakar itu bikin Baitul Mal untuk mengelola pegawaian. Nabi enggak. Ketika ditanya, zaman Nabi enggak ada Baitul Mal. 2 Rasulullah enggak usah ditertibkan sudah tertib. Umar bikin gaji sama tentara. Ditanya, zaman Nabi tentara enggak digaji. 2 Rasulullah ora digaji wong wis perang. Aku ora gaji ra berangkat. Ya kira-kira gitu. Mbah Mun terlalu baik. Aku anut kok Mbah Mun, Pak,
Jadi tanya ini agak kriminal sebetulnya. Jadi itu nggak perlu sama terima apa enggak, tapi Arab Tomo yakin kualat itu. Karena jelas itu jelas. Tentu kita itu ingin lah sama-sama enak. Ya. Kita sudah 3 jam ngaji. Saya ngaji Rebo itu kadang sampai 3 jam. Artinya anak saya kalau mau dolan ya nunggu, istri saya mau lapor ya nunggu. Baru masuk rumah mau lapor, assalamualaikum, coba teman bayangkan. Banyak kiai sepuh, saya sering dari kiai sepuh baru pulang karena tamu sudah nunggu lama. Sekali masuk rumah langsung assalamualaikum. Padahal kiainya mau ke kamar mandi, mau lapor-lapor istrinya tentang apa. Makanya dulu diatur walau annahum sobaru hatta tasruksa ilaihim. Harusnya tamu-tamu itu sabar sampai Nabi yang keluar. Kalau Nabi sekali keluar ke masjid berarti milik publik. Akhirnya ketemu Nabi di Sufa. Tidak di dalam tapi ketemu di Sufa. Jadi saya menjelaskan ini bukan untuk membela diri, bukan. Sama setuju tidak setuju saya akan tetap seperti itu. Berdasar legalitas yang saya punya. Tapi sama harus mau mendengar ini supaya memahami ayat itu gampang. Walau annahum sobaru atas ruja ilaihim lakana khairan. Kalau sama tanya, itu kan Nabi. Ya iya kita mau niru sampai ya. Kalau nggak niru Nabi. Ya, terus yang pertanyaan tadi itu yang dia Hamid tadi memang kitab yang saya baca semuanya sepakat. Jibril itu hanya mengajarkan 1 huruf. Yang lainnya itu sifatnya ijazah, pembolehan. Makanya kalimatnya di hadis asli kan falam azal astazidu. Jadi ketika Jibril mengajarkan harfin wahid, terus Nabi ngendikan inna ummati la tutiku dzalik. Umatku tidak mampu melakukan. Akhirnya ditambahi. Makanya kata Imam Zarkashi dalam kitab Burhan, Jibril hanya mengajarkan 1 kaifiyah, kemudian kaifiyah yang mu'tabaroh sifatnya diberi izin. Karena kita tidak bayangkan kan Nabi mengajarkan sampai 3 kali, 4 kali. Misalnya jamiyu wa'robi diulang lagi, jamiyu wa'robi diulang lagi, jamiyu wa'robi. Enggak kebayang. Tapi tentu syaratnya harus itu mustafidah filisanil Arab. Memang pilihan-pilihan itu mustafidah filisan. Contoh gampang itu imalah. Para habaib, para orang-orang kita hormati itu spontan ya bilangnya ente. Artinya imalah itu kayak lazim. Hina ya hina kan orang-orang Arab. Enggak gue. Ya, artinya memang lahjah mereka itu sudah seperti itu. Ta'al hina juga ada orang Arab bilang apa? Hina. Ya kan? Jadi artinya itu lahjah. Lahjah itu disahkan. Tapi tentu yang diajarkan Nabi tentu yang paling fidarwatil fasohah, tentu yang dipilih itu yang benar-benar tingkat fasohnya paling tinggi. Jadi kalau ada ikhtilaf riwayat dan awir riwayat itu sebetulnya kita milih 1 saja sesuai guru-guru kita karena riwayat sunnatun mutaba'ah. Tapi kita tetap membolehkan karena Nabi membolehkan. Tapi tentu tidak boleh pakai akal, pakai tadi apa mustafidah fil lisanil. Ya kayak tadi lah, memang orang Arab itu sebagian baca ya Yuhan Nabi mau Nabi pas itu ya gak anak mau kuiku kures. Senyum-senyum ketika ada orang itu bilang ya Yuhan Nabi anak Quraisy, Nabi wong kures. Aku nak mau ikut cuma ya Yuhan Nabi. Jadi akhirnya sampai sekarang jadi angker Hamzah itu mesti kasusnya seperti itu semua Hamzah. An-Nabiin kita baca apa? An-Nabi Allahu yastahzi'u ada yang baca yastahzi kan gitu. Jadi semua yu'minu ada yang baca yu'minu dan seterusnya. Kalau pertanyaannya jenengan nggak perlu dijawab. Kan kata Gus Dar ilmu laduni itu rahasia. Sesuai dengan tradisi keilmuan standar kan ilmu laduni. Oh. Yang jelas kalau ingin laduni ya cari sendiri. Cari sendiri karena itu mau hibah. Saya sendiri ya tidak tahu saya laduni apa enggak ya. Semuanya penting ngaji terus pakai tradisi yang Bikol bin Salim bapak saya yang sering wasiat ya semuanya ngaji itu Bikol bin apa Salim. Makanya saya tuh gak pernah kepikiran suatu viral apa enggak kepikiran orang seneng saya enggak kepikiran. Saya ini kan orang waras. Jadi kepikiran jadi ridho Allah dan tidak ngapain sama makhluk. Mau kamu seneng saya enggak itu enggak kepikiran. Bodoh sekali kalau saya mikirin. Jadi uang kepengen daftar wali itu ya mikirin ridho Allah dan tidak itu. Allah mewajibkan orang alim mulang ya. Mulai sih. Allah mengharamkan orang alim diatur ya ngatur dosa itu aja sih. Al-ilmu yu'tala. Ya, ilmu itu harusnya didatangi bukan tandai karena ini kasepuan jadi melebu istisna.
Berkecualian. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.